Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febri Putri Pratiwi, mahasiswa S1 Sistem Informasi BINUS University, akan mempresentasikan sebuah proyek dengan judul Pelestarian Warisan Budaya sebagai wujud nasionalisme dan partisipasi global dalam pembangunan kota berkelanjutan. Terkait dengan SDG nomor 11 Sustainable City and Community atau kota dan komunitas yang berkelanjutan untuk memenuhi final exam mata kuliah karakter building. Nah, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perkenalan singkat. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, rumusan masalah. Keempat, hasil temuan di lapangan. Kelima, solusi yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir menjelaskan refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Yang pertama, perkenalan diri secara singkat. Nama saya Febri Putri Pratiwi, kelas D2BA, program studi Sistem Informasi BINUS Online University. Selanjutnya, latar belakang masalah dari proyek yang telah saya selesaikan, yaitu percepatan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong pembangunan kota secara masif. Namun proses modernisasi ini sering mengabaikan pelestarian warisan budaya. Sehingga banyak situs sejarah dan nilai-nilai budaya lokal terpinggirkan atau rusak akibat ekspansi kota dan alih fungsi lahan. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian nilai budaya masyarakat. Permasalahan pelestarian warisan budaya menjadi isu global yang tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, poin ke-11. Di Indonesia sendiri, tantangan ini terlihat di kota-kota besar, di mana pembangunan infrastruktur mengancam keberadaan cagar budaya. Padahal pelestarian budaya memiliki nilai strategis sebagai penguat identitas nasional dan potensi ekonomi melalui pariwisata serta ekonomi kreatif. Lemahnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, akibat rendahnya literasi budaya dan minimnya ruang edukasi, memperparah kondisi ini dari masa ke masa. Oleh karena itu, pelestarian budaya harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama kita semua, baik secara nasional maupun secara global. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pelestarian warisan budaya menjadi hal yang penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan di era modern? Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya di tengah arus urbanisasi dan modernisasi di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dapat diperkuat dalam upaya pelestarian budaya sebagai bentuk nasionalisme dan kontribusi sebagai warga global. Dari latar belakang dan rumusan masalah, kemudian yang selanjutnya yaitu hasil temuan di lapangan. Yang pertama, minat generasi muda terhadap budaya lokal. Generasi muda tertarik pada budaya lokal seperti bahasa, kesenian, dan arsitektur tradisional, namun belum memahami peran budaya dalam pembangunan kota berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya keterlibatan aktif. Generasi muda cenderung menjadi pemikat budaya, hanya pemikat saja, bukan pelaku aktif pelestarian seperti restorasi situs budaya atau kampanye pelestariannya. Kemudian, potensi media sosial dan teknologi. Media sosial berpotensi menjadi alat edukasi budaya, akan tetapi kenyataannya pemanfaatnya masih terbatas, sporadis, dan belum didukung strategi komunikasi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, rendahnya integrasi budaya dalam kebijakan kota. Pelestarian budaya belum diintegrasikan secara optimal dalam perencanaan kota.
Padahal hal ini penting untuk menciptakan kota yang inklusif, berkarakter, dan berdaya saing sesuai dengan target SDG 11.4. Nah, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi semuanya yaitu yang pertama, peningkatan literasi dan pendidikan budaya untuk generasi muda, yaitu dengan cara integrasi materi budaya lokal dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian program kunjungan dan praktik langsung di situs budaya untuk meningkatkan pemahaman fungsi budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian workshop dan pelatihan pelestarian budaya yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku aktif. Selanjutnya, dengan cara mendorong keterlibatan aktif generasi muda. Yang pertama, membentuk komunitas pelestari budaya berbasis sekolah, kampus, dan komunitas lokal. Selanjutnya, program sukarelawan dan kegiatan restorasi situs budaya yang melibatkan generasi muda. Kemudian kampanye kreatif dan kompetisi budaya untuk meningkatkan partisipasi aktif seperti lomba video, fotografi, dan penulisan cerita budaya. Solusi yang ditawarkan selanjutnya yaitu optimalisasi pemanfaatan media sosial dan teknologi. Dengan pengembangan strategi komunikasi berkelanjutan untuk edukasi budaya melalui media sosial, anak muda bisa membantu meningkatkan optimalisasi pemanfaatan media sosial itu untuk pembangunan strategi komunikasi berkelanjutan. Kemudian membuat konten digital edukatif yang menarik dan interaktif seperti video, podcast, game edukasi, dan lain sebagainya. Kemudian platform digital komunikasi untuk dokumentasi dan penyebaran informasi warisan budaya. Kemudian solusi yang ditawarkan selanjutnya yaitu integrasi pelestarian budaya dalam kebijakan perencanaan kota dengan cara memasukkan pelestarian budaya sebagai bagian wajib dalam rencana tata ruang wilayah RT RW, kemudian dan kebijakan pembangunan kota. Pengembangan zonasi khusus untuk kawasan cagar budaya dan perlindungan situs sejarah. Dan terakhir, insentif bagi pengelola dan pemilik bangunan tradisional untuk mempertahankan keaslian dan fungsi budaya. Dari seluruh proyek yang telah dikerjakan, refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini, menurut saya secara pribadi yaitu melalui proyek ini saya belajar bahwa pelestari budaya tidak hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga merupakan strategi penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Kedua, saya juga semakin memahami bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam melestarikan warisan budaya melalui media digital dan teknologi. Yang ketiga, refleksi ini sangat relevan dengan nilai-nilai dalam BJA, terutama pada aspek self-awareness, adaptability, dan collaboration. Saya merasa lebih sadar akan peran saya sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton perubahan. Saya belajar untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan akar budaya dan pentingnya kolaborasi lintas generasi maupun lintas sektor dalam pelestarian budaya. Kemudian, proyek ini tidak hanya menambah wawasan saya tentang pentingnya budaya dalam konteks global, tetapi juga meneguhkan tekad saya untuk berkontribusi nyata melalui inovasi dan keterlibatan aktif demi mewujudkan kota-kota yang tidak hanya maju tetapi juga berkarakter dan berakar. Sekian presentasi saya untuk memenuhi final exam mata kuliah karakter. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.